perjuangan harus berhenti sampai di sana. Tetapi saya yakin bahwa tidak ada yang namanya perjuangan demi menegakkan agama Allah, demi kebaikan. Tabi pun Yai, selamat datang di channel Info Kiai TV. Yang latar belakang terjun ke politiknya apakah ke DPRD atau yang pada saat saya mencalonkan wali kota kemarin? Mungkin bisa satu-satu. Oke, pada saat saya tahun 2004 itu terjun ke politik, ya saya berpikir bahwa saya butuh jati diri ya. Karena saat itu kan saya jadi pimpinan perguruan tinggi karena melanjutkan dari amanah yang diberikan orang tua. Nah, pada saat itu alhamdulillah pada saat saya tinggalkan kampus Dharma Jaya ini, kami sudah punya mahasiswa kurang lebih 5.000 orang, dan Dharma Jaya pun juga sudah dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang berkualitas, tidak hanya di Provinsi Lampung, bahkan pun juga di Sumatera bagian selatan dan Indonesia. Maka saya banting setir masuk ke politik, tujuannya adalah ya ada rasa gregetan ya pada saat itu, melihat bagaimana sepertinya peran pemerintah, perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan ini tidak sebagaimana yang kita harapkan. Saya coba untuk terjun masuk ke dalam, tujuannya ingin membuat satu perubahan. Ya alhamdulillah ada beberapa perubahan yang bisa kita perjuangkan, dan tetapi saya masih merasa belum optimal saat itu, karena memang kita sama-sama akui bahwa anggota DPR, baik itu anggota DPRD, baik kota ataupun provinsi, itu punya keterbatasan, sehingga program-program yang terkadang kita perjuangkan, kemudian pun juga kita masukkan dalam program kerja pemerintah, itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah, karena eksekutornya adalah wali kota dan wakil wali kota, ataupun juga gubernur ataupun wakil gubernur. Di tingkat pusat adalah pemerintah, adalah presiden dan wakil presiden. Nah itulah yang membuat akhirnya pun juga program-program yang kami lakukan. Contoh pada saat di DPRD Kota Bandar Lampung, kami sudah buat yang namanya Grand Design Pendidikan, Master Plan Pendidikan, mulai dari tingkat pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah, kemudian pun juga kita sudah buat juga yang namanya Grand Design tentang tata kelola kesehatan. Kita membuat Master Plan tentang drainase. Barangnya sudah jadi nih. Pada saat sudah pun juga kita ajukan, ya masya Allah gitu loh, kita sudah keluar biaya yang cukup besar membuat Grand Design membuat Master Plan itu, ya tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan berbagai macam alasan. Maka kita bisa lihat saat ini seperti yang terjadi. Ya, saya masih belum terlalu puas dengan kualitas pendidikan yang ada di Kota Bandar Lampung. Baik mulai dari level SD, SMP dan SMA. Kemudian pun juga terkait dengan masalah tata kelola banjir. Padahal tahun 2005 itu kita sudah buat tuh yang namanya Grand Design, Detail Engineering Design untuk tata kelola banjir, untuk drainase. Tapi alhamdulillah tidak dijalankan. Kalau seandainya itu dijalankan pada saat itu, maka insya Allah saya yakin masalah banjir yang saat ini selalu menghantui kita, hujan sebentar banjir di mana-mana. Jangan lupa di subscribe ya, karena dengan Anda mensubscribe, mendukung channel ini untuk terus berkreasi. Terima kasih. Setelah itu pun juga tentang tata kelola lingkungan. Dulu kita sudah buat juga, tapi ya masya Allah sekarang kita bisa lihat di mana-mana gunung-gunung gundul, di pasir, tanah ditambang, dipergunakan untuk urukan dan lain-lain. Ya banyak hal-hal yang sebetulnya bisa kita lakukan bersama, tapi kembali lagi memang kewenangan sebagai seorang anggota DPRD ya itu sangat terbatas. Kenapa? Hak untuk eksekusi melaksanakan program ada pada pemerintah. Nah, pada 2014 ya saya akhirnya pun juga saya sudah cukup nih di lembaga legislatif, saya kembali saja ke kampus, karena saya menganggap bahwa kontribusi saya di kampus bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Tapi memang kemarin terus terang saja karena desakan dan permintaan dari banyak kalangan, saya diminta untuk mencalonkan diri jadi wali kota Bandar Lampung. Nah, dengan berbagai macam pertimbangan, sholat istikharah, kemudian diskusi dengan keluarga, diskusi dengan tokoh-tokoh agama, maka saya waktu itu menyatakan bismillah.
Bismillah untuk maju menjemput takdir bahasanya. Tujuannya adalah tadi, agar bagaimana program-program ini bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Karena dalam menyelesaikan masalah, apapun juga masalahnya, butuh yang namanya tata kelola, butuh perencanaan, butuh langkah-langkah. Tidak bisa menyelesaikan masalah banjir kalau tidak pun juga dicari akar masalahnya, kemudian secara bertahap dicari jalan keluar. Dan tidak bisa langsung simsalabim begitu saja. Tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah kemacetan hanya dengan melihat ini macet dibuat flyover. Harus tahu di mana letak permasalahannya. Terjadi penumpukan kendaraan. Bagaimana mengurai penumpukan kendaraan itu? Jadi banyak hal, dan kita punya banyak orang-orang pintar. Setelah itu pun juga hal-hal yang lain terkait dengan masalah kemiskinan. Ini kan semua kan bisa dibuat perencanaan. Kita punya orang pintar, banyak orang pintar. Hanya yang dibutuhkan adalah kesungguh-sungguhan dalam menyelesaikan masalah. Jadi qadarullah pada saat kemarin mencalonkan diri, karena saya memang niatnya tegak lurus. Maju ini semata-mata hanya untuk pun juga pengabdian kepada masyarakat. Tidak ada syahwat kekuasaan insya Allah di sana. Dan saya tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pun keyakinan kita, tidak sesuai dengan syariat. Saya sudah katakan dari awal, tidak ada yang namanya money politik, tidak ada yang namanya pun juga mau ngasih hadiah sama siapapun juga, baik pun juga kepada masyarakat ataupun siapapun juga. Ya alhamdulillah, qadarullah, saya harus terganjal. Kemarin pada saat pada saat pelaksanaan verifikasi faktual dikatakan bahwa dukungan saya tidak cukup, maka saya pun harus berlapang hati bahwa perjuangan harus berhenti sampai di sana. Tetapi saya yakin bahwa tidak ada yang namanya perjuangan demi menegakkan agama Allah, demi kebaikan orang banyak, itu tidak dihargai, tidak dinilai. Maka saya punya keyakinan bahwa walaupun saya nggak sampai jadi wali kota, tapi niat kita menegakkan Bandar Lampung berjamaah, menjadikan agama ini menjadi sendi-sendi kehidupan di segenap masyarakat kota Bandar Lampung dalam setiap aktivitas dan kegiatan, maka itu sudah insya Allah disampaikan sama Allah pahala-pahala. Gitu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, oke? Like